Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya untuk melakukan karantina di Taiwan. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau kemarin kita ngebahas untuk karantina kepulangan ke Indo, kali ini kita ngebahas untuk karantina kalau buat teman-teman yang datang ke Taiwan baik untuk bersekolah ataupun bekerja ke Taiwan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video aku ya. Jadi karena belakangan ini banyak banget dari teman-teman kita yang menanyakan gimana sih karantina di Taiwan, apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Bener nggak sih karantina di Taiwan itu seseremnya aku dengar, katanya bisa sampai diawasin polisi segala macam tentara. Sebenarnya nggak sampai separah itu ya. Jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman. Karena aku nggak bisa jawab satu-satu, jadi aku buat video ini supaya teman-teman bisa tahu proses karantina di sini. Setelah sampai bandara, apa sih harus kita lakukan? Paling penting adalah jangan lupa pakai masker kesehatan di sini. Karena di sini ada undang-undangnya. Jadi kayak misalnya saya naik bus umum dan nggak pakai masker itu ada dendanya. Tempat umum nggak pakai masker ada dendanya. Jadi di sini masker itu wajib banget. Nah, kemudian adalah begitu kamu sampai bandara, setelah menggunakan masker, kamu ikuti aja petunjuknya. Kemudian kamu akan mengisi deklarasi kesehatan atau formulir kesehatan. Kemudian ada QR code yang harus kamu scan. Setelah itu ada tes suhu tubuh segala macam. Kemudian gimana sih caranya kita untuk sampai ke hotel atau tempat kita karantina. Nah, teman-teman jangan sembarangan naik bus atau sembarangan naik taksi. Jadi pemerintah sudah menyiapkan taksi khusus untuk mengangkut teman-teman ke tempat karantina. Jadi ada taksi khusus atau angkutan khususnya seperti itu. Kalau begitu karantina bisa dilakukan di mana ya? Nah, berdasarkan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan, seluruh penumpang yang masuk ke dalam Taiwan wajib melakukan karantina 14 hari di dalam Pulau Taiwan. Jadi karantina itu tidak bisa dilakukan di luar kepulauan Taiwan. Nah, kemudian hotel-hotel yang terdaftar di pemerintah Taiwan itu tersebar di daerah Taipei, Tainan, Kaohsiung, dan Namtao. Nah, untuk mengetahui hotel-hotel karantina, teman-teman bisa cek website yang aku sertakan di deskripsi box aku. Berapa sih harga hotel karantina itu? Nah, untuk harga hotel karantina di Taiwan itu berkisar antara 1.500 sampai dengan 13.500 NT dollar. Nah, jadi untuk harga teman-teman bisa sesuaiin dengan dompet atau kantong sendiri lah ya. Dan itu harga tersebut itu sudah termasuk makan 3 kali sehari. Nah, jadi buat teman-teman untuk yang mau tahu ketersediaan kamar karantinanya, nanti juga aku akan kasih link website untuk mengecek ketersediaan kamar. Nah, misalnya nih teman-teman, ini boleh nih harga hotelnya nih untuk karantina boleh nih harganya segini. Terus tapi sisa kamar tinggal 3 nih. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih visanya udah keluar, terus tahu kapan teman-teman mau berangkat gitu kan, teman-teman udah tahu nih. Oh, saya udah pasti nih berangkat tanggal segini gitu kan. Teman-teman bisa telepon untuk booking terlebih dahulu. Saya mau misalnya tanggal sekian, kamar itu masih ada nggak ya? Jadi teman-teman booking terlebih dahulu. Jadi takutnya teman-teman lihat masih ada kamar, ternyata pas teman-teman sampai ke sana kamarnya sudah full. Jadi lebih baik di booking terlebih dahulu. Pertanyaan lain yang paling banyak ditanyain teman-teman itu adalah, boleh nggak sih kalau seandainya saya pada saat karantina itu pesan makanan atau minuman dari luar atau nerima paketan dari teman atau saudara saya yang ada di Taiwan ini gitu loh. Karena ada yang bilang saya kan makannya pemilih, takutnya nggak cocok sama makanan yang disediakan. Oke, jawabannya adalah boleh. Kalau kamu pesan makanan atau minuman, sebaiknya pembayarannya adalah dengan cara kartu kredit. Karena banyakan dimintanya itu adalah tidak berkontak langsung dengan antara kamu dengan pengantar makanannya. Jadi makanan itu adalah taruh di depan kamar atau mungkin ditaruh di resepsionis atau gimana. Jadi nanti mereka yang antarkan. Jadi antara pengantar barang dan kamu itu tidak sering berkontak. Jadi pembayarannya adalah secara virtual atau kartu kredit gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menerima barang dari teman atau sahabat atau keluarga yang berada di Taiwan, sama boleh, tapi dengan regulasi tertentu. Jadi istilahnya ada
peraturan-peraturan tertentu yang harus kamu patuhi atau orang yang mengirim itu patuhi. Kalau seandainya aku itu baru pertama kali datang ke Taiwan untuk bersekolah, gimana ya cara supaya aku bisa tahu untuk karantinanya? Nah, buat teman-teman yang baru datang ke Taiwan untuk bersekolah, teman-teman sebenarnya bisa berkoordinasi dengan agensi perwakilan mahasiswa atau pelajar. Nah, karena pihak pemerintahan Taiwan atau Menteri Pendidikan Taiwan telah berkoordinasi atau bekerjasama dengan sekolah atau universitas untuk akses atau akomodasi teman-teman melakukan karantina. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melalui agensi, biasa agensi akan mengurus itu, atau teman-teman misalnya daftar sekolah atau daftar universitas, mungkin teman-teman bisa langsung email menanyakan untuk proses karantinanya, apakah sekolah atau universitas yang teman-teman tuju itu menyediakan tempat karantina. Nah, apabila misalnya sudah penuh atau sudah full atau misalnya tidak ada, teman-teman baru bisa coba mencari hotel-hotel karantina yang tadi aku sudah sediakan websitenya. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak aku terima di DM ya. Jadi ini pertanyaannya adalah aku punya teman, punya saudara yang tinggal di daerah Taiwan juga, boleh nggak sih misalnya kalau karantina di tempat mereka? Jawabannya adalah nggak boleh, terot. Karena menurut peraturan terbaru dari pemerintah, mulai 22 September 2020, apabila ada tempat yang menerima karantina atau tempat-tempat karantina yang tidak terlisensi dan menerima tamu karantina, maka akan dikenakan denda 3.000 sampai 15.000 NT dollar. Kemudian tempat kamu tinggal itu akan dipublikasikan ke khalayak banyak. Loh, kok pemerintahnya gitu banget sih mau sampai dipublikasiin gitu? Kenapa? Karena kita pemerintah sini juga menjaga masyarakat yang ada di sekitar di situ biar mereka juga bisa berhati-hati. Oh, ternyata kemarin di situ ada orang karantina di sana, misalnya seperti itu. Nah, jadi kenapa harus seperti itu? Karena kamu bayangkan kalau misalnya amit-amit banget ya, pada saat kamu karantina di sana ternyata kamu terjangkit corona, amit-amit sih sebenarnya. Jadi misalnya kamu berkontak dengan si A, si B, si A dan si B ini berkontak dengan si C, si D, si E. Nah, itu akan penyebarannya akan sulit untuk terkontrol dibandingin kalau misalnya kamu dikarantina di tempat pemerintahan dan di sana itu setidaknya tempat itu adalah memang benar-benar tempat karantina. Amit-amit kalau misalnya amit-amit banget kalau seandainya misalnya kalau kamu terjangkit, setidaknya lingkungannya hanya lingkungan sana, jadi bisa terkontrol dan penyebarannya tidak akan semakin luas. Juga salah satu pertanyaan yang paling banyak aku terima di DM yaitu adalah melalui visa atau izin tinggal ke Taiwan itu siapa aja sih yang boleh datang? Oke, yang boleh datang itu yang punya izin tinggal khusus atau ARC. Kedua adalah yang bersekolah atau bekerja ke sini. Nah, kemudian sebenarnya yang punya ARC atau izin tinggal khusus itu mereka begitu sampai ke Taiwan, mereka juga harus tetap menjalani karantina selama 14 hari. Nah, kemudian kalau misalnya kayak untuk free visa, e-visa seperti itu atau visa jalan-jalan, visa visitor itu sampai sekarang masih belum bisa. Jadi yang boleh masuk hanya yang tadi, yang punya izin tinggal khusus atau ARC, bersekolah atau bekerja, seperti itu. Kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya yang nanya cuma beberapa, cuman menurut aku ini pertanyaan yang menurut aku penting banget yang buat teman-teman tahu. Jadi pertanyaannya itu dari beberapa orang, dia ngomong begini, emang bener ya aku lihat di berita-berita itu di Taiwan itu kalau seandainya karantina itu kalau kabur itu bisa ketangkap, ada dendanya, kemudian bakal diteleponin. Oh ya, benar. Kalau untuk itu iya benar, karena mereka pada saat kamu karantina mereka akan kamu nomor telepon segala macam itu udah mereka simpan. Jadi mereka akan secara berkala menghubungi kamu, istilahnya merhatiin kamu lah gitu kan. Kalau kamu misalnya nggak enak badan atau gimana, jadi mereka akan secara berkala nelponin kamu. Kemudian jadi handphone itu harus diusahakan 24 jam aktif. Jadi aku punya beberapa cerita yang mereka itu tuh lupa ngecas handphone dan mereka ketiduran dan mereka didatengin sama petugas kena digedor pintunya
ditanyain kenapa kok handphonenya nggak diangkat seperti itu. Nah, jadi benar-benar dalam pengawasan. Dan kemudian memang kalau seandainya kamu kabur atau lari dari tempat karantina memang akan tertangkap. Aku pernah baca beritanya itu adalah kalau ada orang yang kabur pada saat karantina. Jadi setelah kabur mereka tertangkap dan itu kena denda sekitar 1 juta NT atau sekitar 500 juta rupiah. Jadi istilahnya memang benar-benar dendanya. Memang di sini proses karantina memang ketat banget dan kamu nggak akan pernah tahu kapan mereka akan nelponin kamu, karena mereka nelponin kamu waktunya berbeda-beda setiap saat. Jadi misalnya hari ini pagi telepon jam berapa, besok belum tentu teleponin pagi jam segitu. Jadi kalian nggak bisa nebak. Jadi handphone itu harus selalu aktif. Kemudian itu adalah informasi-informasi yang aku dapatkan mengenai karantina di Taiwan. Nah, itu aku udah tanya beberapa sama teman-teman dan juga ada beberapa yang aku cari informasi-informasinya. Nah, semoga menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau ada DM yang gak kebalas satu persatu karena aku gak bisa ngejawab satu-satu. Di sini aja video aku kali ini dan makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video aku ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.